Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid dari Kejayaan Pasuruan, Gus. Kenapa selama ini ilmu ini sangat tertutup, tidak berani membuka kayak Yai Gus ini? Kenapa, Gus? Cuman itu selama ini saya ngaji kulitnya saja. Terima kasih, Gus. Kalau jenengan ingin tahu buka-bukaan, ya, iki pinter-pinteran apa bodoh-bodohan? Buka-bukaan apa tutup-tutupan? Buka-bukaan, ya. Oke. Ada beberapa alasan mengapa selama ini tentang hukum hakikat makrifat itu ditutupi, padahal itu hak ajaran Rasulullah. Sekarang saya berbicara dari sudut sejarah. Sejarah ketika zaman kenabian dan khalifah itu disampaikan. Mungkin lebih kuat hati panjenengan iku buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, ya. Dibuka di dalam surah Al-Imran ayat 31. Al-Anbiya ayat 25 di dalam surat Al-Imran ayat 31. Gini, Pak, ketika zaman Nabiullah Muhammad itu ada dua tahap tentang dakwah, tentang tabligh. Pertama sembunyi, kedua terang-terangan, berarti buka-bukaan. Pertama tutup-tutupan. Mengapa terjadi tutup-tutupan, sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu Bapak Ibu, ahli kitab itu luar biasa, kuatnya luar biasa. Kalau kita bicara bahasa syariat, roto kafir kabeh. Jadi beliau melalui tahapan pertama door to door. Sing cocok, sing gelem nompo dikandani, sing gak gelem nompo ora dikandani. Sebab tatkala proses waktu sembunyi-sembunyi kok terang-terangan, bahaya. Letak bahayanya apa? Tures ajaran itu. Tahu tures? Dilibas. Ajaran itu akhirnya sepanjang zaman tidak akan keluar. Wis, coro hakikati di situ dikatakan minadz zulumati ilan nur, menjadikan hati menjadi terang. Sebelumnya itu hati itu gelap gulita. Itu disampaikan Rasulullah secara terang-terangan. Kemudian diteruskan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, itu juga terang-terangan. Tapi ketika zaman Sayyidina Ali, berhubung ini adalah dinul haq yang wajib saya sampaikan, resiko apapun saya hadapi, disampaikanlah beliau. Pada saat itu zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu nekat, dan di situ ahli kitab luar biasa kuatnya. Apa yang terjadi? Pembunuhan. Hasan Husain juga begitu, dibunuh. Tapi pada saat itu pengikut beliau Sayyidina Ali dan pengikut beliau Abu Bakar, Utsman, Umar itu sudah
banyak ulama-ulama yang sudah sampai tingkatan makrifat iku diselamatkan Allah. Ada yang ditaruh di Indonesia, ditaruh wis macam-macam di Timur Tengah, di segala penjuru, Allah selamatkan dia. Bapak Ibu, mulai zaman Sayyidina Ali sampai 2014 hal itu digegem rapat. Apa alasannya? Itu tadi, terlalu kuat ahli kitab, pengikut-pengikut yang masuk di dalam dinul haq itu sangat minim atau minoritas, sehingga Allah tidak dengan sengaja tidak masukkan di zona terang-terangan. Udah, itu alasan dari sudut pandang sejarah. Pernah ketika zaman Al-Halat, dia memberanikan diri mengatakan ana al-haq la fi jubbati illallah. Itu bersumber dari la ilaha illa ana, pemahaman innani anallah la ilaha illa ana. Terjadi lagi oleh Syekh Siti Jenar, ingsun iku Allah. Lah ngono toh. Tapi ahli kitab tidak menginginkan hal itu terjadi di tengah masyarakat. Ajaran dinul haq menyebar, bunuh aja lah, dibunuh. Sekarang bagaimana? Aku dewe ngalami Pak, dibunuh. Tapi gaya sekarang membunuh karakter sudah aku alami. Secara fisik biar aku dibunuh karakter gak ngefek, Allah menyuruh aku gendeng. Mungkin sampean gak tahu aku pernah gendeng, makanya sampean iku nuruti wong umpama suatu saat jeneng gendeng lumrah. Rasulullah, jangankan saya, Rasulullah dikatakan min jinnah ning Quran, Muhammad iku golongane wong gendeng. Wis lah piye penak berkasih mesra dengan syahwatud dunia, kesenangan dunia. Muhammad gak ngolei berkasih mesra lah pada Allah. Muhammad kuceluk gak jauh berbeda dengan saya. Saya pernah Pak di forum ini di debat, loh blenger Pak, saking blengere guyu tok lho. Lho es tuh gak tanggung-tanggung Pak Mursyid niku andani Mursyid. Udahlah, nek cara bahasa kula prei koreng. Ngerti prei koreng men? Bahasa Surabaya kan prei koreng. Ngaten ta? I know reckon you. Aku gak ngereken awakmu. Wis jalan terus. Aman iku 2014 rada aman sampe tingali bermunculan para buya, bermunculan para masyayikh, bermunculan orang-orang yang terpendam pada saat itu nggak berani bicara ning YouTube, berbondong-bondong ya niki. Tak ngaten nggih? Ada apa dengan situasi ini? Inilah penghujung zaman. Wis, ikilah penghujung zaman. Kula nyampe nih mulai tahun 2000, sembunyi-sembunyi dhisik ning mriki gubuk 5x5. Santrine ya mek berapa util wonten tok. Nggih, ngajine nggih tersembunyi, tertutup tanpa orang lain. Ya gur jamaah iku tak. Wong 5 ya wong 5 tok. Cara ngaji ngono ya klesak-klesik gak nggawa mic ngene iki Pak, gak nggawa. Bisik-bisik. Bisik-bisik. Ojo kanca bojomu.
Nah modelnya ojo kondo bojomu kain dhewe. Ya Allah Pak, zaman-zaman yang segitu itu wis nggak bisa. Terus muncullah dalam benak, ya Allah kapan berkembangnya ajaran dinul haq kalau saya bersikap seperti ini? Arabu ya Allah, nggih tolong izinono aku secara umum terang-terangan. Lah nek gulumu gelem dipedhot, oh ngoten. Siap. Akhirnya diperintahkanlah saya tahun 25 kalau nggak salah ke Mekah. Wong syariat ngarani haji, padahal rono aku njaluk jawaban. Budal iku nggo monyet Pak kula niki. Arek-arek iku ngiting nomo, nggih mboten monyet jenenge Rahul. Monyet kula jenenge Rahul. Pakaian ireng-ireng ngono, kaya sogok isine koper duduk sandangan Pak, layangan. Jadi ning kono layangan. Lah kang kula Kiai Dimyati Rasyid niku pesen nang kula, "Dik, aja nemen-nemen kae." Jadi wukuf niku mboten melok wukuf, layangan. Niku ana ceritane wong Turki Pak, bagian masak niku. Kan Turki masak. Kepingin ngecoki pedhot. Niku pedhot ya. Angine gede. Wong jenenge wong kocluk, wong goblok. Bolah nglawer niku lho gak dicekel bolahe. Sing apa jenis sing ketimpul-ketimpul pedhot niku kan layangane diuber layangane. Padahal bolahe ning ngarep, pedhote ning ngarep ngeten lho. Dadi bolahe mah disalip, melayune disalip. Uber layangane ya dingkulen mungkin aku. Nggih. Jenenge wong ora ngerti, Pak. Dia tanggung jawab. Nyambut medhotno diuber. Lah niku Pak nek kula itung ngoten wong. Nek umpama 5 kilo nggih wonten dawuh ya. Mendahno melayune. Lha ning ngarepe. Lah kula kate ngeling kadung balak wayung. Aku yo meneng ae ini. Nek arek anak sini kan mboten Pak ya. Ketok bolahe disaut, bola gak diuber layangane. Wah yo ngono. Bon. Disitulah akhirnya Allah memberikan jawaban tentang masalah memotong leher adalah karakter. Wis suk kuwi digendengno wong, suk kuwi disesatno wong. Ternyata tidak dipotong leher secara syariat. Nek pancen ngono. Bahasa kula tak adepi ae, gak lidok. Lah iya. Zalika zolalah biyen cekelane Quran gede-gede muto. Ada yang itu bersumber dari ahli kitab, kiai, ajaran itu sesat dan sebagainya. Udah, iki proses tidak jauh berbeda ketika beliau Rasulullah begitu. Akhirnya sejak itulah baru kula gelar ning Jawi seret bayuh bengi umpama kula pikir gak iso turu Pak, ngalor ngidul ngarep mburi sing ngelokno iku sesat luar biasa. Sudah saya tidak ngereken, I know reckon you, mek ngoten tok pun I know reckon you. Udah, akhirnya mulai saat itulah agak pesat cara orang mengenal di dalam dunia tauhid la ilaha illa anta agak masuk sampai detik ini. Kalau pertanyaannya mengapa itu disembunyikan, kalau bicara tentang sejarah itu tadi sejarahnya, kalau bicara dari sisi kekhawatiran beliau-beliau masyayikh ikut takut fitnah. Lah raimu kok wani son, aku wis gak wedi difitnah. Mergae hikamku wis kapal, hikam wis apal. Wedya kuwi susah kuwi nek dipuja, seneng nek diben. Wah iki modal kula Pak. Dadi seneng
dicaci, susah nek dibu. Iki ya apa trap-trapane? Akhirnya jangka waktu tidak sampai 1 tahun, saya tertidur, wis gak ero sapa-sapa, tertidur terus ditangekno maneh, udah. Oh, masa-masa itu ya. Udah. Makanya kalau kita bicara satu sisi kacamata sabab musabab, berarti hukum syariat, anane kula genahno iki tahu gendeng. Wis jawabane ngono. Tahu gendeng. Nek gak wani, nek durung ana sing wani, iku berarti durung tahu gendeng. Nah. Paham nggih? Sebab wong sing nyampekno iku mesti disebut gendeng. Berarti sing ngaji kabeh teng mriki gak ngono ta? Lah, ngoten lah. Wis. Tapi ada alasan tersendiri mungkin, tapi iki tidak sah. Apa? Jangan kau anggap ada di dalam sesuatu itu yang kayaknya ada padahal tidak ada. Jangan kau terkat, jangan kau anggap ada di dalam sesuatu itu ada padahal tidak ada. Contoh, jenengan niki madosi kepingin tuku sego pecel, mlebu nang warung sego lodeh, ketemu mboten? Mboten ketemu. Tapi kau menganggap di situ dodolan sego lodeh, jualan nasi lodeh, nasi pecel, padahal di situ jualan nasi lodeh, ya gak ketemu. Nah terus saya masuk pada warung apa? Masuklah depot yang serbaguna, persmanan, semuanya ada, baru ketemu nomoriku. Artinya apa? Gini Pak, kita pandang ini ada, tapi sesungguhnya tidak ada. Sehingga dia mengatakan, siapa yang mengatakan tentang la ilaha illa anta, belajar tentang la ilaha illa ana, syirik. Ngomongin ngono, iku sudah jelas bahwasanya yang kita terka ada, nyatanya tidak ada. Bagaimana mungkin kau mendapatkan nasi pecel sedangkan kau masuk itu keliru warung nasi lodeh, ya ora ketemu, masih sampah entenono puluhan tahun ya ora ketemu Pak. Ya mesine kudu masuk warung nasi pecel baru ketemu Pak. Paham nggih maksud saya? Pun wis masalah iku dipendem jero ae wis. Sing penting 2014 sudah datang, kita bisa berbagai cara untuk belajar tentang la ilaha illa anta wa ana. Ning YouTube ya iso, langsung terhadap beliaunya juga bisa semuanya. Pokoknya sampai nek belajar ning YouTube iku amrisah yang nge-share atau yang mengajar itu, dia itu menitipkan nomor yang bisa dihubungi. Belajar kuwi ning YouTube rapopo, pokoknya jenengan bisa komunikasi ambek kiai ini, paham nggih? Otomatis para kiai itu nge-share nomornya di dalam konten-kontennya. Dan ora podo belajar nang di sampean. Umpama ada ketidakfahamnya, tanya siapa? Makanya para guru akhirat yang sudah masuk di konten YouTube, tolong sekali lagi sharekan nomor pribadi panjenengan di dalamnya itu, sebab umat manakala belajar itu biar mutasil sanatnya, biar sambung sanat keilmuannya. Sebab masyarakat ini nggak mungkin semuanya paham. Aku yakin ada yang tidak paham. Lah, ketika menemukan santri sing gak paham, biar tanya terhadap sumber konten tersebut.
Ngoten nggih. Wis aku pesen nanggone guru-guru akhirat. Siapapun panjenengan yang sudah berani memasukkan ajaran dinul haq di konten YouTube, tolong nomor pribadi jenengan paringke seren pisan ning gunung. Sebab ingat, namanya umat iki gak semuanya paham. Mereka pasti menemukan miskil, ketidakfahaman, biar dia itu tanya langsung, gak usah dikhalifah-khalifahkan, kesawen. Kalau Anda merasa bertanggung jawab atas keterangan yang keluar dari diri Anda, silahkan untuk nge-share nomor pribadi, jangan diadminkan terhadap khalifah-khalifah, kesuwen ngeten lho nggih. Iku mang termasuk saran saya terhadap para guru akhirat, biar umat mboten bingung mau tanya-tanya siapa. Jangan dibatasi harus ketemu secara fisik, jangan. Kalau Anda betul-betul sudah memegang sirul asrar dan fana'ud dzikri, aku yakin gak keberatan kok, sebab Anda nggak ingin dipuja lah gitu toh, Anda gak kepingin diamplopi lah gitu toh. Sebab ilmu yang Anda sampaikan semata-mata, jikalau kau betul-betul itu sudah duduk di ma'rifatullah, pasti dari Allah, otomatis Anda tidak akan pernah menyalahkan thariqah satu dan thariqah yang lain. Pasti Anda akan justru memberikan hal yang terbaik. Gak usah kita tuntut sing ono Kalimantan harus datang, ojo cak ya, nek duwe sangu cukuplah lewat komunikasi lewat HP, komunikasi lewat YouTube, komunikasi lewat WA, sudah cukup. Apa sah ngonek gak sah, aku sing tanggung jawab. Wis jangan khawatir panjenengan guru-guru akhirat, manakala ada makalah yang mengatakan apabila BA tidak langsung terhadap diriku, misalkan ya orangnya gak sah, wis ojo membikin susah sulit terhadap umat. Permudah. Allah tidak pernah mensulitkan umatnya, Allah mempermudah. Termasuk adanya konten YouTube, medsos ini mempermudah umat untuk belajar. Gak usah harus diwajibkan ke pondoknya, ketemu apa guru akhiratnya, jangan. Terus pancen sahnya umpomo harus ketemu, terus bagaimana yang jauh-jauh, bagaimana yang beliau-beliau masih sibuk dengan orang tuanya sedang sakit, sibuk dia itu ngurusi anak-anaknya yang sedang kekurangan. Lebih baik orang itu mengurusi anak-anaknya dengan mergawe karena Allah, daripada kau sholat setiap saat dan waktu tanpa henti. Lebih baik mereka yang bekerja untuk menghidupi anak-anaknya karena Allah, daripada Anda sholat itu masih ada tendensi selain loh di situ. Paham maksudnya? Wis, jadi jenengan bah niku mang guru akhirat si awalan, tengahan, akhiran, wis sepuh, tolong sekali lagi permudah umat ini. Jangan diwajibkan untuk harus bertemu, sebab ciri daripada orang yang sudah musyahadah, dia tidak akan pernah mengharapkan perkara selain Allah. Jangankan masalah harta benda, pujaan pun tidak. Ingat, Rasulullah langsung ditegur Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad terhadap umatmu, apa iki tingkatannya Rasul? Wong awak dhewe sik kiai langgaran wis sawombong, nek gak rene gak sah. Bayu nek gak ngaji aku gak sah, nek gak thariqahku gak sah. Mbok ni Kul innama, Muhammad katakan innama ana, sesungguhnya aku iki, kata Rasul, basyarun, manusia,
mislukum podo ambek awakmu. Artinya jangan kau sembah aku, jangan kau puja dan kau puji aku, tapi sembah pujilah apa yang ku Itu jawabannya di dalam surah Al-Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, bila mana kau ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Kalau kau mengikuti aku, yuhibbukumullah. Rasulullah itu enggak pernah pada saat itu memerintahkan para sahabat umatnya, hei sembahan aku, hei pujaan aku, enggak pernah. Karena apa? Karena beliau sudah dimusyahadah. Wis titik. Siapapun kita, manakala belum sampai ke musyahadah, halah pak, sik pengen dipuja, lho astu, sik pengen dipuja, sik pengen diwahno wong, sik pengen disawang wong. Karena apa? Diri kita belum fana, masih kuat taholi kita. Makanya ini sebagai cambuk bagi saya khususnya dan umumnya bagi para guru sing nuntun terhadap ilmu hakikat nuju makrifat. Jadi Pak niku mang oleh gak disampekno krono takut wedi fitnah. Mengapa sih takut wedi fitnah? Takut gendeng. Mergae gak tahu. Umpama tahu gendeng, aku yakin gak wedi. Zaman kenal Pasuruan Gus Ja'far, ya asli di Allah lah ono gendeng toh, pokoknya ini urusan wong gendeng gak wedi apa-apa. Nggih mboten? Mula jenengan iki nek dilokno wong gendeng ya semanuta ae jane nyatane gendeng. Berarti Gus, wong sing ngaji nang ngene babakan dinul hak semua gendeng. Ya. Nek tak lurusno gendeng nang Gusti Allah. Saiki gendeng ana macem-macem. Ana gendeng nang ngene syahwatud dunya, silahkan iku hakmu. Ana gendeng nang Allah, silahkan iku hakmu. Ya estu. Tergantung gendengmu nang sapa. Kari ngoten mawon. Nek pertanyaan saya, mengapa dinul hak ini disingitno? Mohon maaf, karena takut fitnah. Saya pernah Pak gak usah tak duduno merek ya, mursid merek. Ketika itu saya berbicara tentang walimatul arus. Iku ketemune wong lanang wong wedok, satu pertanyaan bahan kula, apa wong wedok iku nek wis dikobil tu nikah diapakno halal. Tapi nek durung muncul kobil tu nikah ojo maneh diapakno, nyawang tok duduk mugrime hukume haram. Apa gara-gara kobil tu nikah wis diapak-apakno iku wis halal, bahkan dapat ganjaran lah ngono ya. Omane bengi gelem kelon padha karo ganjaran mateni wong kafir. Lah ada apa? Itu saya ulas di dalam hukum hakikat dengan ringkas. Siapapun anda, amaliyah apapun anda, baik sholat, zakat, puasa, haji, tidak akan diterima oleh Allah alias haram. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, manakala belum ketemu makrifat dateng Allah. Iki didukung di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah. Jangan kau anggap amal kecil yang bermakrifat itu kecil, justru itu lebih besar daripada amaliyah yang kau anggap besar tapi tidak bermakrifat pada Allah. Seperti itu. Aku ditanya, sebelum didungani saya kasih waktu seperti ini. Siapa yang tanya monggo. Ternyata nggak ada. Kemudian doa saya kasihkan beliaunya si A. Lah sebelum berdoa beliau berkata, Bapak Ibu sampai tahu isi apa yang disampaikan Guson? Itu adalah intan yang intan yang paling mahal, mutiara yang berharga. Mestinya tidak disampaikan di tengah umum. Itu dicekel rapat, dilebokno kotak, dikunci, dimasukkan lemari, dikunci.
supaya cegak digarong orang gitu. Iya, kalau bata batu kita letakkan di tengah umum ya, di dalan-dalan. Akhirnya saya jawab, mudah saja jawab, lebih mahal mana intan satu gegem dengan bata satu truk? Mahal mana? Otomatis akal menjawab lebih mahal intan. Sebenarnya masyarakat ini pengen dapat intan tapi tidak tahu caranya, sehingga bendino oleh boto. Paham? Tidak paham? Ya mesti aku durung paham, durung tutuk kuno. Pun tak genah nih, tak genah nih yo. Memang iki dianggap intan oleh karena kita adalah termasuk orang yang bakhil, pingin apik dewe, mohon maaf, kepingin makrifat dewe, ya toh, gak gelem nyampe no ya apa caranya mencari intan. Tanya pada masyarakat, semua aku yakin pengen dirahmat Allah, semua pengen dapat intan, berhubung tidak tahu caranya, akhirnya tidak bisa mendapatkan intan. Tolong sekali lagi, Anda yang merasa punya intan, kasihkan caranya, bukan intannya yang dikasihkan, tapi ilmu cara untuk mendapatkan intan. Dasari panjenengan bakhil. Ternyata jawabnya bagaimana? Nggak punya, etok-etok pun punya. Lah iku merasa punya intan, padahal sing duwe sapa? Lah iya, jane maca gampang Pak. Oh wong iki wali, oh wong iki duduk, gampang sebetulnya. Justru mereka yang ngaku-ngaku sebagai wali itu loh perampok itu. Bukan wali. Wong sing merasa wali ku justru tidak menunjukkan dirinya wali. Bukan, aku iki wong paling asor, mesti ngoten. Gak ada, enggak. Sampai ada cerita wali sapa iku nek konangan kuwaliane njaluk mate ya. Apa wali sapa iku? Wali mesti ya iku. Mbuh sapa? Saridin ayo. Bapak Ibu hadirin, itulah mungkin ya. Jadi jawaban saya terkait opo kok gak disampaikan terang-terangan. Sebab takut fitnah. Kalau toh memang ada, mengapa takut fitnah? Itu sebetulnya takut fitnah itu alasan mereka supaya dia itu diterka memang punya, padahal nggak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya disampaikan? Ya nggak mungkin lah Pak. Aku yakin, makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 25, nek gak gelem nggo wahyu sing terakhir tentang la ilaha illa ana, ojo dadi rasul umat ngono. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu, Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu, maksudnya Adam sampai Nabi Isa, kecuali berani membawa wahyuku yang berupa la ilaha illa ana. Artine iku nek umpama pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad gak wani nggawa, gak wani ngajarno, lereno dadi rasul. Ngaten lho iku. Ngene kok diomongi jare Kanjeng Nabi gak pernah membahas ngajarno tentang dinul haq. Nggih mohon maaf saya kurang sepaham. Bukan nyalahno jenengan mboten, saya kurang sepaham. Nggih, ada lagi?